Ya, sekarang kita masuk ke contoh kasus persamaan Laplace gitu ya. Di sini udah ada plat logam semitahingga, artinya semitahingga itu di sumbu X-nya ini dia punya nilai hingga gitu ya, dari 0 sampai 10. Karena panjangnya 10 cm. Nah, buat sumbu Y-nya itu dari 0 sampai tahingga di sini ya. Sampai panjang buat kayak gitu kira-kira. Nah, ini harus diselesaikan pakai persamaan Laplace gitu ya. Misalkan nanti ditanya kira-kira apa nih? Eh, misalkan berapa temperatur pada saat X-nya 5 ya. Berarti di tengah-tengah Y-nya 4 gitu. Berarti pakai persamaan Laplace gitu ya. Nah, kita tahu juga persamaan Laplace itu tadi udah di video sebelumnya ya. Ini do kuadrat. Nah, ini karena fungsinya T ya. T. Kita pertama nulis batasnya dulu. Mendingan di sini di atas ini ada Y sama dengan tahingga ya. Nah, kalau Y sama dengan tahingga, T-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Ini batas pertama. Batas kedua ini Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan, di sini berarti. Ya, di sini kita lihat Y-nya sama dengan 0 di bawah sini. Nanti kalau Y-nya sama dengan 0, suhunya 100. Ini syarat batas yang kedua. Syarat batas yang ketiga ini, X-nya sama dengan 0. T-nya bakalan 0 juga. 0 derajat ya. Ini juga derajat. Sorry. Nah, yang keempat ini berarti batas yang ini. Syarat batas yang ini. Di mana ini X-nya sama dengan 10. T-nya bakalan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ada 4 syarat batas kira-kira. Nah, oke. Terus buat persamaan Laplace-nya yang harus digunakan, berarti jenisnya 2 dimensi ya. Karena ini ada sumbu X sama sumbu Y, kita tulis do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0. Begindang, ya gitu ya. Nah, ingat harus sama dengan 0. Nah, buat menyelesaikan kasus kayak gitu ya, kita harus terapkan separasi variabel. Separasi kan berarti dipisah ya, kalau nggak salah. Agak lupa lupa sih gue. Nah, itu kita ubah T-nya jadi fungsi X kali Y. Di mana X-nya ini ya isinya X aja, fungsi X aja. Y-nya juga isinya fungsi Y aja. Ditulisnya harusnya kayak gini ya. Berarti misalkan X-nya itu 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Ini artinya isinya X kuadrat. Ini variabel X saja. Nggak mungkin tiba-tiba ada 6Y gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu nulisnya X, Y gitu. Jadi intinya X saja. Yang Y juga sama, intinya dalam fungsi Y ini cuma ada variabel Y. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ini salah satu teknik ya di persamaan Laplace, yaitu separasi variabel. Kita ubah bentuk yang X sama X aja, Y sama Y aja, terus dikali ya. Nah, terus kita masukin ke persamaan Laplace. Oke, masukin ke persamaan Laplace, T-nya aja ya. Jadi kan kayak gini. Ini gue coba breakdown satu-satu. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini yang fungsi yang di sini, itu yang bisa diturunin itu fungsi X aja gitu ya. Sedangkan fungsi Y ini cuma sebagai konstanta, jadi bisa dikeluarin.
Nanti hasilnya, ini X besar ya harusnya. Nah, yang di sini juga karena ini diturunin terhadap Y, maka yang X-nya ini sebagai konstanta. Karena kalau diturunin terhadap Y, yang nggak ngaruh ya. Yang tadi yang 4X kuadrat itu kalau diturunin terhadap Y, yang nggak ngaruh. Nah, ingat ini sama dengan 0. Nah, ini permainan logika lagi gitu ya. Kalau misalkan ini fungsi terhadap X, ini juga fungsi terhadap Y. Diturunin ini terhadap X, ini terhadap Y gitu ya. Nah, kalau ditambah, nggak mungkin hasilnya 0 gitu. Kalau fungsi. Cuma kalau konstan, suatu konstanta gitu ya, itu kalau ditambah bisa hasilnya sama dengan 0 gitu deh ya. Jadi ingat ini tuh, kedua ini pasti konstanta gitu. Terus ini semua kita bagi sama XY ya, dibagi sama XY. Jadi yang ini tuh sisanya 1/X, do kuadrat X per do X kuadrat, ini X besar, ini juga X besar, ditambah 1/Y, do kuadrat Y, bentar, do kuadrat Y per do Y kuadrat, ini sama dengan 0. Nah ingat, ini konstan, ini juga harus konstan gitu. Jadi misalkan kita misalin 1/X ya. Gimana ya? 1/X, do kuadrat X per dx kuadrat itu sama dengan K, minus K misalkan ya. Berarti yang 1/Y, do kuadrat Y, ini Y besar, dibagi do Y kuadrat, itu K kecil, K aja, nggak pakai minus ya. Soalnya nanti kalau dia pindah jadi minus ya. Terus dimasukin jadi plus. Nah gitu ya. Kalau dimasukin jadi plus. Nah, terus nanti hasil akhirnya bakalan jadi ini ya. X-nya pindah ke atas sini ya. Pindah ke atas sini. Jadinya do kuadrat X. Oh, ini kayaknya ada yang salah. Ini harusnya K kuadrat ya. Ini juga harusnya K kuadrat. Kenapa? Nanti dijelasin. Ini yang penting konsepnya tetap ini minus, ini plus gitu ya. Karena yang bakalan nih. Mending gue jabarin sekarang aja deh ya. Supaya nanti di video-video selanjutnya nggak ngulang-ngulang gitu. Sama dengan minus. Nah, gini kan. Misalkan ini semua min K kuadrat. Berarti ini semua K kuadrat gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga bakalan dijelasin kenapa K kuadrat gitu ya. Jadi nanti yang kita jabarin ini dulu, X-nya pindah ke sana, jadinya min K kuadrat X. Terus yang kedua itu bakalan jadi K kuadrat X. Ini minus, ini plus gitu. Nah, nanti bakalan jadi ada dua persamaan gitu. Pakai warna apa ya? Nah, ini pakai warna apa aja dah. Jadi nanti kalau kita misalin X, oh ya, gue jelasin dulu ya. Ini jadi videonya rada panjang, kenapa min K kuadrat X gitu. Kita lihat di sini. Persamaannya kan jadi ini ya. Jadi kayak gini. Mungkin mulai dari sini. Do kuadrat X per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat X. Gitu ya. Ini kan sama aja X double dot ya. X besar double dot. Nah, kalau misalkan gue misalin X-nya itu sama dengan A sin KT ditambah B sin KT gitu ya. Ini cos, sorry. B cos KT. Ini kita turunin 2 kali. Yang pertama turunannya itu A dikali K ya. Karena ini sudut harus diturunin juga cos KT
ditambah ini B dikali K dikali, ini minus ya, minus B sin KT. Karena turunan cos KT itu sin KT gitu ya. Min sin. Nah, turunan kedua kalinya itu bakalan A, ini minus AK kuadrat, minus karena turunan cos KT itu minus sin. Nah, ini juga kita turunin jadi min BK kuadrat dikali cos KT. Nah, terus ini K-nya dikeluarin ya. Jadinya minus K-nya dikeluarin, minus K-nya dikeluarin, jadi misalnya sin KT ditambah cos B ya, B cos KT. Nah, ini kan sama aja kayak X ya, yang ini. Nah, jadi persamaannya min K kuadrat X gitu. Nah, X-nya gimana? X-nya ini aja. Nah, dan X-nya ini bakalan dimasukin ke persamaan yang ini. Separasi variabel ya. Dan ini kebukti, ini kok KT ya? Sebentar. Sorry, KX ya, gitu. Berarti diturunin terhadap X, sorry. Ya benar-benar. Ada salah. Intinya kayak gitu deh. Ini anggap aja X semua gitu ya. Nah, ini gitu. Diturunin terhadap X karenanya. Karena diturunin terhadap X gitu ya. Nah, kita lihat fungsi X ini hanya ada X-nya aja gitu, sama ya. Nggak ada fungsi Y. Ini kebukti. Dan yang kedua itu, yang Y ya. Yang Y itu nanti, kenapa bisa kayak gini? Lu misalin aja Y sama dengan E pangkat minus KY. Nanti yang kedua itu, yang turunan pertama itu hasilnya min K, E pangkat minus KY. Yang turunan keduanya, K kuadrat ya, E pangkat minus KY. Nah, ini sama aja kayak Y ya. Jadi, K kuadrat Y gitu. Nah, jadi nanti hasilnya bukan X ini ya, tapi ini ya, sorry. Nah, nanti hasil jadinya yang dipakai ini ya, dipakai ini. Nggak ini aja sih, sorry. Sebenarnya tuh nggak gitu aja ya. Sebenarnya tuh yang gini. C E pangkat minus KY ditambah D ya. Apa kebalik? Sorry. Soalnya nanti di buku-buku kayak gini, C pangkat minus KY, D E pangkat minus KY. Nanti Y ininya juga pasti bakalan K kuadrat gitu ya, dikali Y. Tuh. Silakan dicoba sendiri gitu ya. Ini Y. Jadi yang dipakai Y-nya yang ini ya. Nanti kalau buat dimasukin di fungsi yang di sini. Nah, X-nya udah ketemu, Y-nya juga udah ketemu. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Ada motor gitu kan. Gak apa-apa. Ini T sama dengan X kali Y. X-nya itu A sin KX, B-nya itu, X-nya itu ini ya. Kita bakal tulis lagi, jangan di sini, tapi di sini. Dan ini panjang banget. Emang videonya kayaknya rada panjang ya. A sin KX ditambah B cos KX. Nah, ini sengaja dibuat karena di PPT itu nggak detail. Makanya di sini tuh didetailin, guys. Gitu. Dan videonya rada panjang. Nggak tahu yang nonton berapa juga ya. Takut ngantuk. Nah, buat mecahin persamaan Laplace ini ya. Buat mecahin persamaan Laplace ini, kita butuh syarat batas. Syarat batasnya juga nggak boleh ngasal, takut kesalahan ya. Misalkan yang pertama ini dimakainya yang ini, yang kedua yang ini, ketiga ini, keempat ini. Nggak bisa kayak gitu. Bisa tapi susah. Kita jadi makainya tergantung ini dulu apa? Tergantung keadaan. Kan keadaannya kayak gini ya. Asin KX ditambah B cos KX bla 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 gitu kan. Yang pertama misalkan kita mau ngitung mau tahu berapa C atau D gitu. Pakai trik kita pakai yang syarat batas yang ini ya. Karena kalau kita masukin Y-nya sama dengan tahingga, ini kalau dimasukin sama dengan K-nya dimasukin ini Y ya, Y-nya ini dimasukin tahingga gitu ya. Nanti ini bakalan sama dengan 0 dan yang ini nanti bakalan sama dengan tahingga. Nah, supaya
tidak menjadi tahingga, ini C-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Itu kira-kira. Jadi harus ngambil batas sesuai keadaan. Misalkan keadaan pertama itu Y sama dengan tahingga. Kalau Y-nya sama dengan tahingga, T-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Ini T-nya sama dengan 0. Kita kupas tuntas habis ya. Ini persamaan Laplace. Supaya ngerti juga. Nah, jadi setiap ada T, kita ganti 0. Setiap ada Y, kita ganti tahingga gitu ya. Jadi yang ini sebenarnya tetap sih. Nah, yang di sini tuh karena nggak ada fungsi X, fungsi Y sama sekali, jadi kita kopas saja. Nah, yang kedua yang beda ya. Yang kedua itu kita masukin Y-nya sama dengan tahingga. Jadi CE pangkat tahingga ditambah DE pangkat minus tahingga. Nah, E pangkat minus tahingga itu 0 gitu. Terus C pangkat tahingga itu hasilnya tahingga. Dan kalau tahingga dimasukin ke operasi ini, nanti T-nya itu sama dengan tahingga. Nggak memenuhi gitu ya. Karena yang diminta T-nya sama dengan 0 gitu. Supaya T-nya mau sama dengan 0 gitu ya. Maka ini kan udah 0 nih nilainya. Berarti ini juga harus 0. Caranya C-nya harus sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi C-nya sama dengan 0. Ya. C-nya sama dengan 0. T-nya nanti bakalan sama dengan 0 memenuhi ya. Masukin ke persamaan yang ini. Yang awal ini. Kita masukin C-nya sama dengan 0. Jadi ini C-nya hilang. Persamaannya jadi kayak gini kira-kira. Ini gua kopas saja. Nah, di sini C-nya sama dengan, aduh nggak kagak kelihatan kalau pakai penghapus. Kita pakai ini. Ini C-nya kita hilangin ya. C-nya kita hilangin karena C-nya sama dengan 0 kita udah dapat. Yang belum dapat itu D-nya ya. D, A sama B gitu. Nah, begindang. Sorry nih videonya jadi agak lama. Nah, terus kita mau nyari A sama B. Caranya gimana? Kalau mau enak sih X-nya dimasukin 0 gitu ya. Karena nanti gampang cari A atau B-nya. Oke, jadi kita pakai batas yang ini ya, X sama dengan 0 yang ini. Nanti T-nya juga sama dengan 0. Nah, ini kita masukin 0 ya, sama dengan A sin KX, X-nya 0, jadi 0 ya. 0 ditambah B cos KX, B cos KX berarti B, karena cos 0 itu 1. Ini jadi B dikali D, pangkat min KY. Nah, ini kan suatu konstanta ya. Ini suatu konstanta. Nah, ini juga konstanta. 0 tambah B, B-nya itu konstanta. Nah, ini 0-nya ini pokoknya hasil dari ini semua harus sama dengan 0. Nah, kan 0 per 0 nggak boleh ya. 0 per 0 nggak boleh. Nanti hasilnya tahingga. Atau nggak tahu dah. Nah, ntar gue pelajarin lagi. Tapi, ini kan konstanta. Ya kan? Berarti kalau konstantanya pindah ke bawah sini, jadi 0 dibagi konstanta 0 dong, asalkan konstantanya nggak sama dengan 0. Dan emang bukan sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang harus sama dengan 0 itu yang, itu yang di sebelah, nah ya, thanks. Yang di sebelah sini, ini B-nya nggak boleh, yang ini nggak boleh sama dengan selain 0 gitu ya. Jadi 0 ditambah berapa, hasilnya 0, jadi B harus sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jawabnya pakai yang tadi yang dapat C sama dengan 0 dan B sama dengan 0 itu pakai filosofi. Nah, kita masukin ke persamaan yang di sini ya. Jadi nanti kita masukin B-nya sama dengan 0. Jadi nanti dapat ya. Cuma sisa A sin KX dikali DE pangkat minus KY. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini A konstanta, D konstanta. Misalkan kita bikin konstanta baru B kecil ya, yaitu A kali D.
Jadi nanti hasilnya B dikali sin, biasanya sih eksponen dulu ya. E pangkat min KY dikali sin KX. Nah, kira-kira kayak gini. Dan langkah selanjutnya, kita cari batas lain yang sesuai lagi. Batas yang sesuai itu kita lihat dulu ya. Kita jangan pakai yang ini, gitu ya. Bentar. Apakah boleh pakai yang itu? Kalau ini dimasukin 0, kayaknya nggak bisa deh. Karena harus cari yang tepat gitu. Sebentar ya. Tadi mana sih? Ini ya. Kalau dimasukin y-nya sama dengan 0, jadi ini sama dengan 1 gitu ya. Dan nggak nemu juga sih, B-nya bakalan nggak nemu. Karena Y-nya itu juga belum ketemu juga gitu. Jadi kita harus milih yang satu lagi kayaknya. Yang ini ya, yang X sama dengan 10, T-nya sama dengan 0. Ini kita nggak jadi. Ya. Nah, kita masukin tadi T-nya sama dengan 100 ya. Aduh, ribet banget pakai aplikasi ginian. Bukan, kita pakai yang X sama dengan 10. T-nya bakalan sama dengan 0. Dimasukin dah ke fungsi ini. Ya, yang baru jadi. Nah, kita masukin T sama dengan B, E pangkat minus KY dikali sin 10K. Kira-kira kayak begitu. Nah, di situ kita ini jadi fungsi. Nah, T-nya harus sama dengan 0. Ketinggalan. T-nya harus sama dengan 0. B itu konstanta. Nah, X-nya udah dapet. Nah, supaya ini kan konstanta. Jadi kalau dikaliin ke bawah sini jadi 0. Jadi sin 10K itu harus sama dengan 0 ya gitu. Nah, gimana caranya sin 10K itu harus sama dengan 0? Yang sin sama dengan 0 itu sin yang hasilnya pi per, sorry. Kalau nggak pi, 2pi, 3pi, dan selanjutnya ya. Itu sinnya pokoknya sinnya sama dengan 0 gitu. Jadi K-nya itu harus bernilai N pi ya. Np per 10. Karena kalau 10-nya nanti diganti K-nya diganti ke sini, diganti ya 10 per 10 dicoret, jadi NP aja gitu. Jadi memenuhi dengan N itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bulat ya. Dan minus boleh nggak? Minus juga boleh sebenarnya. Tapi kita makanya yang positif. Nah, jadi persamaannya nanti bakalan jadi T sama dengan jadi sigma ya. Karena ini udah bergantung sama N. Solusinya nggak cuma N sama dengan 1, 2, 3, sampai berapapun juga bisa ya. Sampai sejuta juga bisa. Nah, jadi nanti T-nya itu sama dengan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Kita set di sini. Kita masukin ke fungsi lagi. Bn. E pangkat minus. Nah, K-nya diganti ya. K-nya di sini juga diganti. NP Y per 10. Karena K-nya diganti NP per 10 dikali sin. Ini 10-nya diganti NP per 10 jadi sin NP aja ya. Sin NPX. NPX per 10, sorry. K-nya soalnya diganti NP per 10 ini K-nya. Ini 10K. Ini 10X, sorry ya. Berapa sih? Iya, 10K. Kita masukin lagi ceritanya ke fungsi yang
ini, yang ini. Nah, terus nanti untuk nyari BN ya, kita nyari BN, kita harus cari batas syarat yang terakhir itu. Rada susah ya. Kita lihat batas yang belum dipakai ini, yang ini, ya sama dengan 0, T-nya bakalan 100. Nah, dari sini kita masukin Y-nya 0, jadi nanti batasnya jadi T sama dengan sigma dari N1 sampai T hingga BN. Nah, ini E pangkat 0 ya, karena Y-nya dimasukin 0 jadi E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1 sin NPX per 10. Nah, ini mirip sama deret Fourier, jadi kita harus memakai deret Fourier ya buat nyari BN-nya. Dan ini T-nya sama dengan 100. Jadi nanti kalau mau pakai deret Fourier ya, gitu, kita tinggal pakai rumus yang ini, deret Fourier, fx ya kalau nggak salah. Kalau mau, kita nyari konstantanya, Bn sama dengan 2 per L, L-nya ini setengah periodenya ya. Dan integral dari 0 sampai L gitu ya. Fx ini nanti dimasukin yang ini yang terakhir yang 100 dikali sin NVX per 10 gitu ya, dx. Kira-kira kita pakai rumus yang itu, dan gue bakalan geser ke sini supaya ini nggak terlalu mepet. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita tinggal masukin fungsi yang di sini. Jadinya nanti bakalan jadi, kita nyari BN dulu. Nah, kita lihat dari gambar, harus dari gambar ya. Kan dx ya, berarti batasnya terhadap x ya dari 0 sampai 10. Itu ya. Setengah periodenya harusnya 5. Cuma tadi gue salah ngomong ya. Karena ini kan 0 sampai L itu satu periode. Karena ini 2 dikali ya. 2 dikali ini, jadi ini 2 periode. Berarti ini satu periode. Ekuivalen sama satu periodenya. Jadi satu periodenya itu 10 dikali integral dari 0 sampai 10 ya. Sin. Nah, fx-nya masukin yang ini 100 dikali sin ya. NVX per 10 dx. Nah, ini integral biasa. Jadi nanti hasil dari sin NVX per 10 itu, ini 2 per 10 dulu, 2 per 10 ditulis dulu. Apa enggak langsung 20 aja karena 200 bagi 10. 20 ya. Nah, dikali 10 per NP. Karena integral dari sin NPX itu, ini diturunin dulu ya. Sudutnya baru sin semuanya ini diturunin. Itu jadinya min cos ya. Min cos. Nah, kita masukin batas atas 10, batas bawah 0, karena dari sini gitu ya, udah nggak muat kayaknya. Kita pindah di mana lagi? Pindah-pindah nggak apa-apa lah ya. Ini videonya kayaknya panjang banget. Nah, di sini. Tadi kita dapat BN-nya sama dengan 200 ya. Aduh. Nah, ini keikut-ikutan tapi nggak apa-apa lah. Bentar. Nah, kita butuh sebenarnya yang ini aja. Yang lanjutan dari sini. Dan ini videonya kayaknya video paling lama di YouTube BEM ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ya pokoknya kayak gini. Nah, kita tinggal nyari BN-nya berapa. Setiap ada X dimasukin 10 sama 0, jadi nanti hasilnya minus 200. Ini minus ya, karena tadi turun integral sin itu min cos. Per NP ya. Per NP. Dikali, nah, kalau ini dimasukin 10 ya, kalau dimasukin X-nya 10, jadi nanti 10 per 10, 1 jadi cos NV aja.
Nah, cos NV juga ya. Dia bakalan bernilai positif, misalkan, kalau misalkan sudutnya pi atau 3V, bentar. Dia bakalan, 0pi ya, misalkan 0pi, karena cos 0 derajat itu 1, 0pi, 2pi, 4pi. Jadi kalau dia genap, dia bakal nilai plus 1, tapi kalau dia ganjil, bakal min 1. Contohnya, pi, 3pi, 5pi itu minus 1 ya, karena beda kuadran. Jadi kita anggap aja karena dimulai dari 1 tadi ya, jadi min 1 pangkat N. Sigmanya dimulai dari 1. Nah, terus kita kalau masukin X-nya di sini 0, jadi cos 0 itu 1 dikurang 1. Dan dapat kesimpulan kalau misalkan dia genap, dia bakalan bernilai 1 ininya. Kalau dikurang 1 jadinya 0. Jadi kalau genap, dia dapat 0. Kalau ganjil, dia dapat minus 2. Ya gitu. Nah, terus dari sini gue coba hapus ini dulu. Gue coba hapus ini, kita lanjutin di sini. Nah, kalau misalkan n-nya sama dengan 0, misalkan n-nya sama dengan 0, ini dimasukin, nggak bisa ya. Karena sigmanya tadi dimulai dari 1, coba dimasukkan n sama dengan 1, jadi min 200, n-nya dimasukin 1, jadi 1 pi ya gitu. Dikali, ini pangkat 1, jadi min 2. Ya. Terus kalau genap kan ini 0 gitu ya. Kalau n sama dengan 2 misalkan 0. Kalau n sama dengan 3 jadi kayak gini. Jadi nanti hasil akhirnya gue bakalan share screen di PPT aja. Karena nggak muat. Nah kira-kira kayak gini ya. Yang tadi kita udah sampai fungsi yang di sini. Ya. Bentar. Gue kayaknya belum share. Udah ya. Kita udah sampai fungsi yang di sini. Kalau dimasukin n-nya sama dengan 1, jadinya min 200 plus pi ya, gitu. Kalau dimasukin 2, ini kan jadi pangkat 2, jadi plus 1 dikurang 1, 0 gitu. Jadi kita skip aja. Kalau dimasukin 3, jadinya ini min 2 ya. Tapi 3 pi gitu. Ini minus jadi plus ya. Ini juga jadi plus gitu. Kok 200 ya? Jadinya 400 gitu. 400. Karena ini 2 dikali 2, minus 2 dikali 2, minus 200 jadi 400 ya. Terus tadi yang kedua 400 per 3 pi. Yang ketiga 400 per 5 pi. Soalnya kalau 4, di sini hasilnya bakalan 0. Dan selanjutnya ya, ini bakalan genap. Jadi nanti hasil akhirnya ya. Nah ini dikeluarin. Ya, dikeluarin. Jadi ini 1 per 1, 1 per 3, 1 per 5 gitu ya. Dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah kalau udah dapet ininya, kita balik lagi ke fungsi yang, bentar, apakah gue udah share screen ininya? Nah ya, kita bakalan balik lagi ke fungsi ya yang final tadi yang ini. Ya. BN-nya tinggal dimasukin aja gitu ya. Tadi BN-nya ada 400 per pi, ada 400 per 3 pi gitu ya. N-nya nanti di sini dimasukin, bentar. Yang ini, sorry yang ini. Fungsi yang ini ya. BN-nya dimasukin, N-nya dimasukin, ininya juga dimasukin ya, sin-nya. Nah, kira-kira kayak gitu nanti hasil akhirnya balik lagi ke ini ya, ke sini bakalan kayak gini. Nah, misalkan mau nyari temperatur pada X sama yaitu 5 gitu. Nanti dapat dimasukin hasilnya 26,1 derajat. Nggak harus X sama Y sama dengan 5 gitu. Misalkan X-nya 10, Y-nya 2, itu nggak apa-apa. Asal nggak melebihin batas yang tadi yang digambar ini. Ya, digambar ini. Oke, paling itu aja video sampai ini karena ini kupas tuntas ya. Jadi videonya agak lama. Di contoh soal selanjutnya kita bakalan lebih singkat.